Hijab bukan halangan. Inspirasi dari Malaysia untuk wanita berhijab di seluruh dunia, guys ya. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys ya. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat di channel Rahmat Pon Channel. Channelnya orang Kota Pontianak. Salam serumpun, salam persaudaraan guys. Jadi bagaimana nih kabarnya? Semoga kabarnya sehat selalu ya. Jauh daripada penyakit ya, berbahaya begitu ya guys ya. Dan dimudahkan rezekinya pastinya ya. Dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin guys. Jadi di video kali ini saya pun kaget juga guys ya melihat tajuknya, bahwa di sini guys dikatakan ya, hijab bukan halangan guys ya. Inspirasi dari Malaysia untuk wanita berhijab di seluruh dunia guys ya. Wow, seperti itu tajuknya. Jadi saya penasaran melihatnya seperti apakah video ini ya. Tentu buat korang semua yang mungkin baru berjumpa dengan channel ini ya, sebelum kita tengok videonya ya, yang suka dengan channel ini bolehlah kiranya untuk support channel ini ya guys ya, subrek like-nya ya, dan share-nya ya, ataupun komentar ya, sebagai saya pun semakin semangat lagi untuk membuat video-video lainnya guys ya. Jangan lupa tuh guys, dukung channel Rahmat Pon Channel guys ya. Langsung saja kita tengok videonya, saya pun penasaran guys ya. Jom kita tengok videonya. Korang pernah tak terfikir macam mana wanita bertudung boleh jadi penyanyi nombor 1 negara, atau boleh jadi polis, askar, bomba? Saya rasa benda itu luar biasa bila saya sampai di Malaysia. Kalau di Bosnia benda ni tak berlaku. Kalau di Bosnia, wanita penyanyi nasyid sahaja ada yang bertudung. Kalau penyanyi biasa memang takkan nampak. Tapi tengok di Malaysia, contoh Datuk Siti Nurhaliza sampai jadi biduanita negara. So saya sangat respect Malaysia. Wanita bertudung kat sini bebas kejar apa saja impian mereka. Nak jadi polis ke askar ke penyanyi ke apa sahaja. Sebab tu saya sayang sangat Malaysia. Masya Allah. So korang rasa macam mana? Hijab itu kekuatan atau halangan? Dan kepada semua wanita di luar sana, jadi diri sendiri, pakai hijab, kejar impian. Sebab satu hari nanti mungkin anda pula akan jadi inspirasi kepada orang lain. Allahu Akbar. Ini mungkin dari wanita apa Bosnia atau apa guys ya. Wow, lagi-lagi mengagumi guys ya Malaysia ya, sebagai apa ya, negara inspirasi begitu ya, menginspirasi negara-negara lain ya, terutama muslimah ataupun wanita begitu guys ya. Wow, luar biasa. Oke, kita tengok lagi guys videonya. Oke, nanti linknya saya sertakan di deskripsi guys ya, boleh korang tonton video originalnya dan support channelnya guys. Jadi ceritanya gini, gue mau coba angkat dari apa yang diceritain cewek Bosnia ini. Bosnia ya, dia ngomong soal gimana wanita berhijab di Malaysia tuh bisa bebas banget buat ngejar impian mereka. Oh iya betul. Ini bikin dia kagum banget, soalnya di Bosnia situasinya beda jauh. Dan kalau kita pikir-pikir, ini juga jadi cerminan gimana budaya dan masyarakat Malaysia tuh mendukung perempuan buat terus berkembang tanpa harus ninggalin identitas mereka, termasuk hijab. Hijab di Bosnia kita mulai dari Bosnia dulu ya. Oke, sebentar sebelum kita tengok lanjut videonya guys. Tentu apa ya? Ya mungkin korang mungkin tahu guys ya, karena di Malaysia itu hukum Islam itu lebih dijunjung guys ya, walaupun menghargai istilahnya agama-agama selain Islam di Malaysia begitu guys. Mungkin korang boleh bantu ataupun betulkan di kolom komentar seperti itu guys ya. Tetapi ini artinya tidak ada apa ya, hambatan begitu ya untuk wanita-wanita di Malaysia begitu ya, ciwi-ciwi perempuan-perempuan di Malaysia guys, untuk berkarir begitu ya, baik itu jadi penyanyi, baik itu jadi polwan ya, ataupun polisi seperti itu guys ya, tentara juga ya, tanpa apa ya, bebas berkarya gitu guys ya, menggunakan kerudung ataupun berhijab. Ini terbaik ya guys ya, negara Malaysia terbaik ya guys ya. Wow. Oke, kita lanjut ya. Di Bosnia kalau ada penyanyi berhijab biasanya cuma di genre tertentu, kayak musik religi atau yang punya nuansa spiritual. Ya betul penyanyi guys, betul. Pop, penyanyi mainstream, kayaknya jarang banget atau malah nggak ada sama sekali.
Hijab di sana kalau di dunia hiburan kayak jadi sesuatu yang nggak lazim. Ya betul. Mungkin ada stigma kalau hijab nggak cocok sama dunia showbiz atau nggak bakal diterima audiens yang lebih luas. Nah, kalau di Indonesia juga guys ya, bahwa katakanlah penyanyi-penyanyi begitu guys ya, mungkin ada juga yang berhijab begitu guys ya, ada juga berhijab ya, tetapi ya kebanyakan ya tidak berhijab guys ya. Itu yang membuat apa ya, itu menurut saya kalau apa ya, kalau laki-laki normal istilahnya begitu ya, mungkin ada senang lah begitu melihat. Tetapi bagi kita yang memang memeluk agama Islam terutama guys ya, dan orang yang memang taat kepada agama Islam begitu, tentu melihat ini akan risih guys ya. Tetapi di Malaysia ternyata Masya Allah terbaik ya. Artinya orang negara Bosnia saja guys ya kagum dengan negara Malaysia begitu ya, yang sangat banyak, apalagi Datuk Siti Nurhalizah ya, Masya Allah, beliau ini ya menjadi panutan, inspirasi juga guys ya buat negara-negara lain terutama muslimahnya ya, yang memang beliau itu berkarir sangat luar biasa, dikenal ya bukan hanya di Malaysia begitu guys ya, dikenal di luar negara ya, salah satunya adalah di Indonesia ya juga banyak mengenal daripada Datuk Siti Nurhalizah ini, Masya Allah, penyanyi yang sangat legend begitu guys ya, tetapi menggunakan hijab itu terbaik menurut saya guys, terbaik itu guys ya, artinya menjunjung agama Islam yang benar-benar begitu, walaupun berkarir begitu ya tanpa meninggalkan daripada hijabnya. Ini yang membuat saya wow, luar biasa guys. Oke, kita lanjut ya. Datang ke Malaysia dia langsung ngerasa culture shock. Iya, culture shock ya. Ini orang kenapa? Wanita Karena di Malaysia Bosnia. dia lihat wanita berhijab bisa banget sukses di semua bidang. Dia kasih contoh Datuk Siti Nurhalizah, penyanyi nomor 1 di Malaysia, bahkan diakui sampai level internasional. Siti nggak cuma sukses karena suara emasnya, tapi dia juga jadi simbol gimana hijab nggak pernah dipenghalang buat perempuan buat sukses. Masya Allah. Kebebasan wanita berhijab di Malaysia. Menurut gua apa yang dia lihat di Malaysia ini emang luar biasa. Iya betul. Cewek-cewek berhijab di sini nggak cuma jadi penyanyi, tapi juga bisa jadi apa aja yang mereka mau. Polisi bisa, juga ya. tentara bisa. Allah Bahkan gue Akbar. pernah lihat ada pilot wanita yang berhijab juga. Allah Dan ini Akbar. semua nggak dianggap aneh. Malahan masyarakat tuh ngedukung banget karena hijab itu bagian dari identitas yang dihormati. Ya betul. Yang bikin lebih menarik, dukungan ini nggak cuma datang dari masyarakat umum, tapi juga dari sistem yang ada. Di Malaysia, hukum dan kebijakan seringkali memberikan ruang untuk perempuan berhijab buat berkembang. Misalnya di dunia kerja, nggak ada aturan yang melarang perempuan berhijab buat bekerja di bidang tertentu. Bahkan di sektor formal kayak pemerintahan atau swasta, hijab tuh udah jadi hal yang biasa banget. Allahu Akbar. Ini yang buat saya wow, respect sekali guys ya terhadap Malaysia begitu ya. Dalam pemerintahannya pun guys ya, dari keterangan video ini ya, bahwa tidak melarang istilahnya wanita-wanita untuk berhijab ya, untuk bekerja di instansi-instansi ataupun tempat-tempat khususnya di di pemerintahan begitu guys ya, ataupun kerajaan begitu guys ya. Wow, terbaik guys ya. Wow, apakah seperti itu memang ya guys ya kebijakan-kebijakan Malaysia begitu ya terhadap wanita-wanita yang berhijab ini, istilahnya tidak ada larangan untuk berhijab ya, bagian bekerja di tempat-tempat kerajaan-kerajaan begitu guys ya. Wow, Masya Allah. Oke, lanjut ya. Hijab sebagai kekuatan. Bukan halangan. Cewek Bosnia ini juga bilang sesuatu yang dalam banget. Hijab itu bukan halangan, tapi justru kekuatan. Masya Allah. Gue setuju banget sama poin ini. Iya betul. Banyak orang di luar sana masih mikir kalau hijab tuh bikin perempuan jadi terbatas. Ya betul, ada yang berpikir seperti justru itu ya. Sebaliknya. Hijab bisa jadi simbol keberanian, kepercayaan diri, dan komitmen terhadap nilai-nilai yang dipegang seseorang. Allahu Akbar. Kalau kita lihat lebih dalam, suksesnya wanita berhijab di Malaysia tuh nggak cuma karena mereka punya bakat atau kerja keras, tapi juga karena mereka punya lingkungan yang mendukung. Iya, itu Dukungan penting. keluarga, teman, dan masyarakat tuh penting banget. Mereka nggak dipaksa buat ninggalin hijab demi ngejar karier atau mimpi mereka. Allahu Justru Akbar. hijab jadi bagian dari identitas mereka yang bikin mereka makin kuat. Inspirasi untuk semua. Yang bikin cerita ini makin keren adalah pesannya buat semua wanita di luar sana. Cewek Bosnia ini ngajak kita buat embrace diri kita sendiri. Apapun atribut yang kita pakai, termasuk hijab. Iya, betul. Dia bilang, setiap perempuan tuh punya potensi buat jadi inspirasi buat orang lain.
Dan gua rasa ini pesan yang harus kita bawa kemana-mana. Nggak peduli apa background kita, selama kita punya mimpi dan mau kerja keras, kita pasti bisa sukses. Kesimpulan, pelajaran dari Malaysia. Dari cerita ini kita bisa belajar banyak dari budaya Malaysia. Negara ini nunjukin kalau identitas pribadi, termasuk hijab, nggak perlu jadi penghalang buat berkembang. Tidak perlu jadi penghalang. Sebaliknya, identitas itu justru bisa jadi kekuatan yang bikin kita beda dan unik. Buat kita yang hidup di lingkungan yang lebih konservatif atau penuh stigma, ini jadi pengingat kalau perubahan itu mungkin banget terjadi asal ada dukungan dari semua pihak. Jadi, buat kalian yang baca ini, jangan pernah takut buat jadi diri sendiri. Pakai hijab atau enggak, selama kita punya mimpi yang jelas dan kemauan buat ngejar, kita pasti bisa sukses. Dan siapa tahu, suatu hari nanti, lo yang bakal jadi inspirasi buat generasi berikutnya. Betul. Keep believing and keep chasing your dreams. Kalau kita bahas lebih dalam lagi, fenomena ini sebenarnya juga bisa dilihat dari sudut pandang sejarah dan budaya. Malaysia sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim punya tradisi menghargai nilai-nilai agama sekaligus membuka ruang untuk modernitas. Betul. Ini menarik banget karena nggak semua negara mayoritas Muslim punya pendekatan yang sama. Betul. Budaya dan sejarah hijab di Malaysia, kalau kita mundur ke belakang, hijab di Malaysia tuh udah jadi bagian dari identitas perempuan sejak lama. Tapi yang menarik adalah hijab di sini nggak pernah dianggap sebagai penghalang buat perempuan buat berperan aktif di masyarakat. Malahan dalam sejarah Melayu, perempuan seringkali punya peran penting. Dari tokoh-tokoh sejarah seperti Tun Fatimah yang dikenal sebagai perempuan tangguh, sampai perempuan-perempuan zaman sekarang yang terus mendobrak batasan. Budaya Melayu itu unik karena punya keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Hijab sebagai bagian dari tradisi Islam, jadi elemen yang diterima dengan baik dalam konteks modern. Jadi nggak heran kalau di Malaysia, perempuan berhijab bisa dengan mudah masuk ke berbagai bidang, dari hiburan sampai militer. Militer juga, guys. Ini nunjukin kalau nilai-nilai agama dan modernitas bisa jalan bareng tanpa saling bertentangan. Hijab dan representasi di media. Satu hal yang bikin cewek bosnya tadi kagum adalah representasi wanita berhijab di media Malaysia. Kalau kita lihat, Malaysia tuh sering banget nampilin wanita berhijab di iklan, TV, bahkan film. Ini penting banget karena representasi itu ngasih pesan ke masyarakat kalau hijab itu normal dan nggak perlu dianggap aneh. Coba bandingin sama negara lain yang masih ada stigma soal hijab di media. Di sana, wanita berhijab seringkali cuma muncul di konteks tertentu, kayak agama atau isu sosial. Tapi di Malaysia, hijab udah jadi bagian dari keseharian. Bahkan banyak brand fashion lokal yang sukses besar dengan koleksi hijab mereka, kayak Tudung Farida atau Duck Scarves. Tudung Farida, ya. Ini nunjukin kalau hijab nggak cuma simbol. Sebentar ya, saya hentikan sedikit videonya, guys ya. Saya pun juga banyak melihat iklan-iklan ya guys ya yang ada di Malaysia begitu guys ya, baik itu iklan-iklan pokok macam-macam lagi iklan-iklan di Malaysia itu memang apa ya, misal dia iklan mempromosikan sesuatu gitu guys ya, tetapi lebih kepada apa ya, nilai apa ya, nasihat begitu guys ya, nasihat begitu, inspirasi yang ada di iklan itu guys ya. Bukan hanya, kadang kan di Indonesia mungkin yang saya tengok guys ya, ada iklan-iklan yang hanya benar-benar iklan ataupun mempromosikan produk tertentu saja gitu guys ya. Tetapi di Malaysia ini banyak sekali apa ya namanya, iklan-iklan itu benar-benar isinya adalah selain itu mempromosikan barang tersebut ya, yang lebih penting itu ada apa, mempunyai nilai inspirasi, baik itu nilai apa, ajaran agama Islam begitu guys. Itu yang saya tengok guys ya, dan memang banyak sekali iklan-iklan menggunakan wanita-wanita yang berhijab guys ya. Mungkin korang boleh tambahkan juga di kolom komentar guys ya. Kalau menurut saya seperti itu guys ya. Kalau di iklan di apa namanya, di iklan di media-media Indonesia ya mungkin itu banyak sekali istilahnya orang-orang yang Islam ya, tetapi masih banyak tidak menggunakan tudung ataupun tidak berhijab seperti itu guys ya. Mungkin ya itulah ya, kita tidak bisa juga memaksa ya, tetapi itu ya sesuai apa yang kita tengok gitu guys ya. Oke, lanjut ya. Agama, tapi juga bisa jadi bagian dari industri kreatif. Iya.
Kalau ngomongin soal hijab, pasti nggak lepas dari isu kebebasan dan stigma. Ya, betul. Cewek bosnya tadi bilang kalau di negaranya ada batasan nggak tertulis soal apa yang bisa dan nggak bisa dilakukan perempuan berhijab. Ini beda banget sama di Malaysia, di mana perempuan berhijab bisa ngejar apa aja yang mereka mau. Wah, terbaik. Tapi ini juga nggak lepas dari perjuangan. Nggak mungkin semuanya mulus tanpa ada tantangan. Gue yakin di Malaysia sendiri pasti masih ada orang-orang yang punya pandangan sempit soal hijab. Tapi bedanya, di sini lebih banyak orang yang mendukung daripada yang ngehalangin. Itu yang bikin perempuan berhijab di Malaysia punya ruang buat berkembang. Pesan generasi muda yang paling gue suka dari cerita ini adalah pesannya untuk generasi muda, khususnya perempuan. Cewek bosnya ini ngajak semua perempuan buat percaya diri dengan siapa diri mereka. Dia bilang hijab itu bukan penghalang, tapi justru kekuatan. Dan ini benar banget. Kita hidup di zaman dimana mimpi besar tuh bukan cuma milik segelintir orang, tapi milik semua orang yang berani berusaha. Buat generasi muda di Malaysia atau dimanapun, cerita ini nunjukin kalau kita bisa jadi apa aja yang kita mau tanpa harus ninggalin nilai-nilai yang kita pegang. Ya, betul. Mau jadi penyanyi, atlet, dokter, atau bahkan pemimpin negara, semua itu mungkin banget asal kita punya tekad dan dukungan dari lingkungan sekitar. Inspirasi dari Malaysia. Terbaik. Sebagai orang luar yang ngelihat fenomena ini, cewek bosnya tadi jelas banget terinspirasi sama apa yang dia lihat di Malaysia. Masya Allah. Dan ini jadi pengingat buat kita semua, terutama yang tinggal di sini, buat nggak take it for granted. Kadang kita suka lupa buat ngapresiasi hal-hal positif yang ada di sekitar kita, kayak dukungan masyarakat terhadap perempuan berhijab ini. Malaysia tuh punya potensi besar buat jadi contoh bagi negara lain dalam hal inklusivitas. Terbaik. Dan cerita ini nunjukin kalau inklusivitas itu nggak cuma soal toleransi, tapi juga soal memberi ruang bagi semua orang buat berkembang. Jadi buat kita semua, mari belajar dari cerita ini. Hijab atau enggak, identitas kita itu kekuatan kita. Dan dengan semangat dan kerja keras, kita bisa jadi inspirasi buat orang lain. Sama seperti bagaimana Malaysia menginspirasi cewek bosnya ini. Keep dreaming, keep working hard, dan jangan pernah ragu buat jadi versi terbaik dari diri lo. Terbaik. Memang terbaik guys ya. Itu yang apa ya, saya tengok di video ini, Masya Allah, terbaik ya. Artinya tidak menghalangi guys ya kita untuk berkarir begitu guys ya. Jadi polisi sekalipun ya, jadi penyanyi sekalipun istilahnya tidak menjadi halangan guys ya kalau kita berhijab begitu, bagi yang perempuan ya, bagi yang muslimah begitu ya, Masya Allah. Artinya Malaysia ini sangat mendukung juga ya kan, dan tidak melarang istilahnya wanita-wanita ya yang berhijab begitu ya untuk masuk ke instansi-instansi apapun itu, ataupun di bidang-bidang apapun itu di Malaysia. Itu membuat saya terbaik ya guys, Malaysia. Dan saya pun respect sekali buat kepada Malaysia begitu guys, yang sangat sampai-sampai ya perempuan ataupun wanita Bosnia ini guys, dari negara Bosnia ini sangat respect sekali, sangat terharu begitu guys, sangat kagum istilahnya dengan wanita-wanita yang ada di Malaysia begitu guys, walaupun dia jadi polisi begitu, jadi penyanyi ya, lingkungan ini sangat mendukung ya guys ya terhadap orang-orang yang memang ingin sukses di luar sana begitu ya, berkarir begitu ya, tanpa meninggalkan kewajiban untuk berhijab bagi yang muslimah begitu. Masya Allah, terbaik guys ya. Mungkin itu dulu video hari ini guys ya, semoga video ini bermanfaat buat kita semua, menjadi inspirasi juga guys ya buat wanita-wanita di luar sana guys ya, di negara-negara manapun berada begitu guys ya, yang memang ini menjadi inspirasi guys ya. Apalagi ini cewek Bosnia ini yang menjadikan wanita ataupun negara Malaysia ini sebagai inspirasi buat dia guys ya, buat beliau ini ya, cewek Bosnia ini guys ya. Dan ini pun juga menjadi inspirasi juga yang buat negara-negara lainnya gitu guys ya, terutama yang memang mayoritas muslim seperti itu guys ya. Terbaik guys ya. Mungkin itu dulu video hari ini, ketemu lagi di video selanjutnya. Mungkin korang ada cadangan video yang untuk keren untuk saya reaksi, bolehlah kiranya untuk komen saja di kolom komentar guys ya. Itu dulu video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.